Ya baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada inti materi pada pembelajaran kita pada hari ini. Ya silahkan Ananda sekalian buka buku cetaknya yang terdapat pada halaman 80 bab 6 tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelumnya Ibu akan paparkan ya tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, Ananda sekalian nantinya diharapkan dapat menerapkan perilaku taat, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Ananda diharapkan dapat menganalisis perilaku, ketaatan, kompetisi, dan etos kerja dengan yang sesuai dengan agama Islam. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga yang kita harapkan bisa dicapai, Ananda sekalian diharapkan dapat terbiasa melakukan perilaku taat pada aturan, kompetensi, dan etos kerja. Ya, itu tadi tujuan yang tiga tujuan yang insya Allah akan kita capai bersama setelah pembelajaran ini selesai. Barakallahu fiik. Ya baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada materi kita yang insya Allah pertama akan kita bahas tentang pentingnya taat pada aturan. Ya, pentingnya taat pada aturan. Mungkin akhir-akhir ini marak kita mendengarkan ya banyaknya pelanggaran yang terjadi di sekitar kita, baik itu secara nyata ataupun yang kita nonton lewat media ya, atau yang ada di sosial media yang lain ya, di mana kita seringkali mendengarkan ya banyaknya orang yang senantiasa melanggar terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Baik itu aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ya kepada masyarakat secara umum, atau aturan yang ditetapkan oleh sekolah kepada warga sekolahnya, atau juga aturan yang ditetapkan oleh ayah ibu kita dalam lingkungan keluarga. Ya, dan mungkin bukan hanya orang lain ya yang kemudian senantiasa melanggar aturan tersebut, dan justru kita juga mungkin sering melanggar aturan-aturan yang ada. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang taat pada aturan ya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu taat ya. Apa itu taat? Jadi taat di sini memiliki arti tunduk ya. Ya, jadi taat memiliki arti tunduk. Ya, tunduk kepada siapa? Ya, tunduk kepada yang menetapkan aturan ya. Jadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ya terhadap aturan yang ditetapkan kepada hambanya. Ya, kemudian kita tunduk kepada pemerintah ya terhadap aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada warganya atau kepada rakyatnya. Ya, kemudian tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh sekolah kita ya sebagai warga sekolah, atau tunduk kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh ayah ibu kita di rumah ya. Untuk kemudian senantiasa tunduk kepada aturan ini ya, maka kita harus memiliki prinsip terlebih dahulu ya, bahwa kita harus menjadi orang yang senantiasa taat ya kepada aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa ya, baik itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau pemimpin-pemimpin kita yang lainnya. Ya, jadi namun tak kala kemudian kita berbicara tentang aturan, maka tentunya aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim ya. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat ya kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai sunnah ya, yang terdapat dalam
hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya. Dan kemudian di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, ya seperti yang tadi Ibu jelaskan, baik itu pemimpin pemerintahan kita, negara, daerah, ya, atau pemimpin yang lainnya, ya termasuk ya sekolah dan keluarga kita. Ya, dalam Islam, ya, memang kita senantiasa sebagai umat yang taat, ya, dalam agama kita, ya maka tak kala kemudian semua warga akan senantiasa menjalankan aturan ini, maka tentunya akan terciptalah keamanan dan ketertiban. Ya, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, Ibu bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa, Quran surah keempat ayat 59. Nah, dalam Quran surah An-Nisa ini, ya tentunya kita dipandu ya bahwa tak kalah ya dalam bermasyarakat, ya dalam berteman, dalam berkeluarga, dalam bergaul, tak kalah kita menemukan perbedaan pendapat di antara kita, maka senantiasalah kemudian kita kembalikan ya kepada ya Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena setiap perkara yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam sebuah hadis juga ya dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Abdurrahman an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi ma'siyatillahi innamat ta'atu fil ma'ruf, rawahu Muslim. Ya, dari Abi Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Nah, ini juga yang harus menjadi perhatian bagi kita sebagai umat muslim. Ya, kenapa? Karena terkadang kita senantiasa membenturkan antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Ya, jadi tak kalah bertemu ya antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada hamba yang kemudian melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya yang harus didahulukan adalah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh taat kepada yang lain selama tidak melanggar apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana dalam hadis ini ya bahwa ketaatan yang diperintahkan hanya taat pada
sesuatu hal yang ma'ruf. Apa kemudian contoh? Ya, taat yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Ya, misalnya kita dilarang untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, misalnya ada seorang pemimpin yang kemudian menerapkan aturan ya bahwa kita tidak boleh melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, maka hal yang seperti ini adalah merupakan suatu perintah yang tidak wajib untuk kita taati. Kenapa? Karena melanggar ya ketaatan kepada ya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ketaatan tertinggi yang harus kita penuhi perintah dan larangannya. Poin berikutnya, ya, kita masuk pada kompetisi dalam kebaikan. Ya. Kompetisi dalam kebaikan. Nah, di sini kita akan berbicara tentang hidup itu adalah sebuah kompetisi. Ya. Kita semua tentunya ingin menjadi yang terbaik di antara yang lain. Ya, baik itu menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, atau menjadi anak yang terbaik, atau menjadi siswa yang terbaik. Ya, maka tentunya itu adalah merupakan cita-cita yang sangat kita inginkan semua untuk digapai bersama. Ya, namun yang sangat disayangkan ya banyak kemudian orang yang terjebak ya pada kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu dan duniawi semata ya, dan jauh dari hal-hal yang mengandung unsur agama atau ketaatan kepada Robnya. Ya, jadi sebagaimana ya dalam menjalani kehidupan ini ya yang penuh dengan fata morgana, yang kita semua pahami ya bahwa kehidupan ini adalah kompetisi. Apa kompetisi yang sebenarnya? Ya, kita semua sedang berkompetisi untuk yang mencapai surga yang tertinggi. Ya, apa kemudian usaha yang kita lakukan untuk menggapai itu semua? Ya, tentunya kita semua berusaha untuk mengumpulkan bekal-bekal terbaik di mana semasa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat hidup di dunia ini. Ya, diibaratkan ya bahwa ya dunia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di permukaan dunia ini untuk kemudian memang untuk berkompetisi. Apa kompetisinya? Ya, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas bumi ini melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kompetisi yang sesungguhnya adalah memperbanyak ibadah kita kepada Allah dengan seikhlas mungkin dan sebaik yang kita bisa. Ya, untuk itu anakku sekalian yang semoga senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya marilah kita senantiasa berlomba untuk melaksanakan setiap kebaikan yang kita mampu. Ya, jangan kita membuang-buang waktu kita ya untuk mengisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apatah lagi jika yang kita lakukan adalah sebuah kemaksiatan. Ya, jangan sampai ya kita menjadi hamba-hamba yang menyesal di kemudian hari, ya di mana di sana tidak akan berguna lagi yang namanya penyesalan ya. Jadi selama masih ada manfaatnya kita menyesal, maka mari kita menyesal dari sekarang untuk senantiasa memperbaiki hari-hari kita ya di masa yang akan datang dari apa yang sudah kita lalui sebelumnya. Ya, setiap kita ya pasti pernah melakukan sebuah kesalahan ya, namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya bahwa sebaik-baik hamba yang melakukan sebuah kesalahan adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesalahan yang dilakukannya. Ya, ini kompetisi yang sesungguhnya di dalam agama kita. Ya, semoga anak-anakku sekalian ya bisa memahami ya bahwa ya kita semua ini sedang melakukan kompetisi ya, kompetisi untuk melakukan yang terbaik dan melakukan dengan penuh keikhlasan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikutnya yang akan kita bahas pada materi
materi kali ini yaitu tentang etos kerja. Meskipun ya kita semua berorientasi akhirat ya, namun dalam agama kita juga tidak diajarkan ya bahwa kita hanya bekerja untuk kita hanya mementingkan akhirat semata ya, maksudnya tidak lagi ingin bekerja untuk memperbaiki urusan dunia kita ya, namun dalam agama kita sangat dianjurkan untuk menyeimbangkan antara keduanya ya, berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupan kita ya. Seorang muslim ya, kita harus menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat ya. Meskipun kita berorientasi kepada akhirat ya, tetapi kita juga harus memikirkan kepentingan kehidupan di dunia ini ya. Jadi bekerja sesuai dengan bidang yang kita mampu ya. Kita harus mempelajari ya etos kerja kita. Kita harus mempelajari ya di bidang mana kemudian kita mampu untuk bekerja secara profesional ya, melihat ya sisi ya kemampuan yang kita miliki ya. Dalam hal ini, dalam hal etos kerja ya, kita harus senantiasa berusaha untuk amanah ya dalam pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada kita ya, baik itu amanah kita sebagai seorang siswa, kita diamanahi oleh orang tua kita belajar dengan giat ya, belajar dengan sungguh-sungguh, maka seyogyanya kita sebagai seorang muslim yang taat harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh orang tua kita kepada diri kita. Masalah etos kerja ini ya dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan ya. Ya, tak kala kemudian kita membaca Quran surah At-Taubah ayat 105 ini ya, kalau kita mau menyadari ya bahwa ternyata setiap hal yang kita lakukan ya itu akan diperlihatkan nantinya kepada kita ya, yang diputar dimulai dari masa kita balik ya sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak ya untuk mewafatkan diri kita yang entah sekian tahun lagi ya, berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi atau bahkan mungkin ada yang berapa hari lagi ya. Dan itu semua harus kemudian kita sadari ya bahwa ya kita harus memaksimalkan ya potensi yang kita miliki saat ini ya. Jangan kemudian kita ya bermalas-malasan, apatah lagi di usia muda seperti anak-anakku sekalian ya, maka ini adalah waktunya untuk kemudian kita senantiasa melejitkan ya potensi yang kita punya ya, bahwa ya dalam Al-Quran surah At-Taubah dijelaskan ya bahwa ya lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan ya. Ya, jadi sebelumnya mungkin Ibu sudah pernah sampaikan ya bahwa masing-masing dari kita yang memiliki video ya nantinya akan memiliki satu catatan amal ya yang akan dibagikan di akhirat kelak ya, dimana dimulai pada saat sejak kita balik ya sampai ya menutup mata ya, maka semuanya ada catatannya di dalam Lauhul Mahfuz ya. Dan itulah yang kemudian senantiasa membuat kita senantiasa berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan ya, bahwa Allah senantiasa melihat ya. Ya, meskipun orang lain tidak melihat apa yang kita kerjakan ya, namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi setiap gerak yang kita perbuat ya. Sebagaimana ya Ali bin Abi Thalib pernah berkata ya bahwa engkau yang sesungguhnya adalah apa yang engkau lakukan di saat tidak ada orang yang melihatmu ya. Untuk itu anakku sekalian, ini Ibu nasihatkan kepada diri saya pribadi dan anakku sekalian ya, mari kita senantiasa bersungguh-sungguh yang memperbaiki setiap perkara yang kita lakukan,
menjadi orang-orang yang amanah, ya, menjadi orang-orang yang disiplin, yang kemudian senantiasa taat pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya baiklah anakku sekalian, ya mungkin itu dulu pelajaran yang kita sempat sampaikan pada hari ini. Ya semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk anakku sekalian dan juga untuk ibu pribadi, agar kita sama-sama memperbaiki diri kita dan senantiasa memohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehilapan-kehilapan yang kita lakukan di masa lalu. Ya baiklah anakku sekalian, segala kebenaran dari apa yang ibu sampaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan dari apa yang ana sampaikan datangnya dari diri saya pribadi sebagai hamba Allah yang dhaif dan godaan syaitan yang senantiasa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini ya dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Ya baiklah, sebelum saya tutup, ya anakku sekalian silahkan dikerjakan tugasnya yang ada pada halaman 101 pada bahagian B. Ya silahkan dijawab soal esai yang ada pada halaman 101 pada bahagian B, yang pertanyaannya yang pertama itu mengapa manusia perlu aturan, kedua 3, 4, 5 dan 5. Jadi ada 5 nomor. Silahkan dikerjakan dan dikirimkan ke Google Classroom-nya ya jawaban dari pertanyaan tersebut. Barakallahu fikum, semoga ananda semua senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.